إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله. Yusha bin Nun adalah murid dari Nabi Musa alaihissalam. Menurut beberapa penafsir, beliau menimba ilmu selalu norak buntek, kintil, dan selalu berkhidmah, melayani, kendati pun bepergian. Di saat Nabi Musa alaihissalam hendak menemui Nabi Khidir, beliau Yusha bin Nun menyertai perjalanan amat jauh dan tanpa batas waktu tertentu. Hal ini seraya membawakan perbekalan, termasuk kepis yang berisikan makanan dan hut sejenis ikan. Praktek khidmah yang dilakukan oleh Yusha bin Nun tersebut adalah praktek khidmah yang terbingkai dalam bentuk suhbah pertemanan. Di dalam ayat berikut ini beliau disebut dengan fatan, artinya pemuda, bukan dengan sebutan murid atau ummat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, "Aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Kesetiaan, kesolidan, loyalitas barisan sebuah kolektivitas, kelompok, jamaah, atau pesantren, apalagi untuk tujuan perjuangan berdakwah menyampaikan risalah agama Islam, tidak terlepas dari keistiqomahan anggota pada mas'uliyah, tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena dakwah, perjuangan menyampaikan risalah agama ini tidak berorientasi pada bidang yang bersifat komersial, maka jalur yang tepat ditempuh untuk berkeistiqomahan pada mas'uliyah, tanggung jawab, adalah melalui jalur khidmah. Khidmah melayani, artinya sebuah kerja keras untuk suatu perjuangan yang tanpa berharap diimbali upah materi. Oleh karena itu, khidmah kadang diterjemahkan sebagai suatu aktivitas pengabdian. Slogan montuk entara ngabdi ban ngaci, ada pesan pengabdian yang didahulukan. Pada mulanya istilah khidmah diperuntukkan bagi para pembantu rumah tangga atau pelayan yang berstatus merdeka, bukan budak. Kemudian istilah ini menjadi istilah yang memiliki arti terhormat. Setiap surat yang dikirim oleh para sultan penguasa daerah kepada para panglimanya diawali dengan kalimat ila khadimina, sebagai ganti ila sahibina. Istilah khadam menjadi terhormat jika yang dikhidmatinya, yang dilayaninya
sesuatu yang terhormat pula. Sultan Salim pertama, penguasa khilafah Turki Utsmani, mengaku dirinya sebagai Khadimul Haramain, pelindung pelayan dua tanah suci, ketika wilayahnya meliputi wilayah Hijaz. Dan sekarang pun pemerintah yang ada menamakan dirinya sebagai Khadimul Haramain. Tentang mulianya tugas khidmah, pelayanan atau pengabdian ini, di dalam hadis Nabi SAW disebutkan Sayyidul Qaumi Khadimuhum, tuan atau pemimpin suatu kaum adalah khadimnya, pelayannya. Hadis riwayat Abu Qatadah. Pada dasarnya ilmu dan khidmah merupakan dua hal yang mesti berjalan bersama. Sebagaimana praktek sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas yang menimba ilmu sekaligus berkhidmah mengisi tempat wudhu Rasulullah SAW setiap malam. Ilmu hendaknya disertai dengan khidmah, dengan pengabdian. Khidmah kepada pemiliknya, kepada pemilik sang ilmu, antara sesama penuntut ilmu, termasuk juga khidmah kepada kaum muslimin. Maka makna montuk entara ngabdi berngaci, ngabdi bukan hanya sebatas kepada kiai, tetapi kepada aturan pesantren, lembaga pendidikan, kegiatan yang ada di asrama, pengabdian kepada sesama santri, baik yang senior maupun yang setara, bahkan yang junior. Oleh karena itu, di pesantren kita ini secara sederhana bentuk pengabdian dimulai dengan sekadar merapikan sandal temannya. Khidmah akan bisa memperkokoh keberadaan ilmu yang dimiliki khadim atau pelaku khidmah. Ilmu yang disertai khidmah tampak lebih terwarnai, lebih menumbuhkan kegiatan dalam beribadah, dan bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Belum lagi bila berbicara masalah pahala, begitu banyak keuntungan apabila ilmu yang ditimba disertai dengan aktivitas khidmah, pengabdian. Lebih-lebih khidmah pada mas'uliyah, tanggung jawab dalam menjalankan berdakwah, menyebarkan ajaran agama. Alangkah mulianya mengikrarkan diri pengabdi bagi kaum muslimin. Tipe seorang khadim lazimnya mesti dimiliki sifat-sifat layaknya abdi, seperti sifat tunduk dan patuh, ikhlas, sabar, tahammul, bertahan, metahi, menanggung resiko dan lainnya. Namun dalam konteks ini sebaiknya praktek khidmah terbingkai dalam bentuk suhbah, pertemanan, yang dahulu dipraktikkan oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha bin Nun, dan juga oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau, baik segi perbuatan, ucapan ataupun tingkah laku. Jadi nantinya khidmah merambah ke seluruh sisi, antara kalangan atas dengan kalangan bawah, kalangan elit dengan kalangan alit, dengan kesepakatan pembagian tugas yang sebaik-baiknya. Bagaikan tubuh, kepala tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dibantu oleh tangan dan kaki. Sebaliknya, anggota tubuh yang lain tidak akan bisa beraktivitas sebaik-baiknya tanpa ada kepala. Di dalam aktivitas khidmah, menjalankan mas'uliyah, menjalankan tugas tanggung jawab secara istiqomah, mesti di sana ada kendala dan rintangan yang patut diwaspadai semenjak dini.
sebelum kemudian kendala dan rintangan itu mengendorkan semangat pengabdian atau bahkan ke tingkat merusak keterikatan kepada pengabdian perjuangan ini. Salah satu kendala dan rintangan berkhidmah adalah munculnya gejala kekendoran akibat bosan, bahkan mungkin ngampul, ngambek, mutungan, karena tersinggung atas ego, wilayah tugasnya ataupun hal lainnya. Untuk menghindari gejala kekendoran pengabdian ini kiranya bisa disiasati, misalnya dengan cara diri melakukan suatu bidang pengabdian secara bertahap, berjenjang, sekuat kemampuan, dan mencari kembali semangat yang redup dengan membangkitkan niat dan kesadaran berjuang yang mestinya dibarengi dengan kesabaran dan keikhlasan, serta cara lainnya seperti meminta nasihat, ihwal kendornya semangat, seraya memohon kebijaksanaan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.